Baiklah, sekarang kita akan mendiskusikan beberapa pertanyaan dan tentu saja jawabannya dari diskusi online dengan Indonesia Career Center Network atau ICCN tanggal 15 April kemarin. Yang topiknya adalah membangun link and match melalui interaksi sosial antar manusia. Jadi mungkin untuk yang tertarik bisa juga melihat video sebelumnya tentang membangun link and match melalui interaksi sosial antar manusia ini yang saya buat dalam bentuk artikel yang disusun dalam satu bunga rampai buku karya diaspora ilmuwan Indonesia. Nah, ini adalah kelanjutan dari materi tersebut, di mana kemudian kita mendiskusikannya dengan ICCN. Jadi ada beberapa pertanyaan dan kita akan jawab satu persatu. Ini mungkin pertanyaan yang pertama, yaitu lebih ke dampak ketika orang industri kemudian pindah ke akademisi dan mengajar. Jadi apa impact atau dampak yang dapat diharapkan ketika orang yang sudah lama berkecimpung di industri bertahun-tahun kemudian pindah ke perguruan tinggi dan mengajar. Yang pertama yang saya bisa bayangkan adalah orang tersebut bisa memberikan pengalaman, aplikasi ilmu yang ada di real lapangan ke mahasiswa ataupun rekan-rekan akademisi. Jadi ketika kita di industri tentu saja aplikasi ilmu akan berbeda dari teori-teori yang ada di buku teks. Dan kadang-kadang hal-hal kecil itu tidak diketahui oleh mahasiswa terutama maupun rekan-rekan akademisi. Sebagai contoh, misalkan saya dari teknik elektro, di teori kontrol sistem kendali kita belajar berbagai macam teknik kendali, proporsional, integral, dan berbagai macam kombinasinya. Tapi ketika saya di lapangan mungkin karena keterbatasan terutama biaya dan lain sebagainya, ternyata tidak semua teknik-teknik kendali tersebut diterapkan di lapangan. Bukan berarti tidak baik, hanya untuk mengubah satu teknik ke teknik yang lain kadang-kadang tidak melulu masalah teori, tapi ada masalah misalkan apakah kita punya cukup resource juga untuk kemudian membangkitkan atau mengembangkan teknisi yang sudah banyak, bagaimana mengubah mindset mereka, bagaimana apakah itu cukup berharga atau worth the effort untuk mengubah suatu sistem di lapangan ketika ada sistem yang baru, atau lebih baik membiarkan sistem yang ada di real di lapangan, tetapi perlahan-lahan kita kembangkan kompetensi teknisinya. Jadi ini kadang-kadang aplikasi-aplikasi pengalaman ini yang sulit ditransmisikan ke dunia akademisi atau mahasiswa ketika kita tidak mengalaminya sendiri. Kita mungkin bisa membaca artikel atau majalah atau mendengar berita, tapi kalau tidak dialami sendiri kadang-kadang tidak yakin, tidak confirm ketika kita menceritakannya. Yang kedua mungkin juga tidak mesti hal-hal aplikasi teori, tapi bisa hal yang lebih praktis. Misalkan bagaimana sih membuat CV itu, bagaimana kita melamar pekerjaan, karena ada macam bentuk CV, ada banyak cara melamar pekerjaan, apalagi zaman sekarang ada LinkedIn, ada berbagai media online. Hal-hal yang praktis ini yang kadang-kadang kalau kita tidak mengalami juga sulit untuk disampaikan ke mahasiswa terutama. Kemudian ketika wawancara itu seperti apa, ketika kita mulai bekerja itu siapa yang kita temukan duluan, siapa yang kita ketemu duluan, bagaimana berkenalan dengan rekan kerja, bagaimana mengenal situasi kantor, ketika kita bekerja, ketika menghadapi klien, ketika mengejar deadline, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang pengalaman real yang mungkin sebetulnya perlu diketahui oleh mahasiswa dan penting ketika mereka akan lulus. Nah ini yang sebetulnya bisa dibawa oleh orang yang lama di industri, kemudian dia masuk ke akademisi, dunia akademis, mengajar, dan ketika dia mengajar, berita-berita ini akan mengalir di sela-sela materi yang diajarkan. Jadi sifatnya natural. Kemudian yang ketiga juga, orang ini bisa memberikan jaringan ke mahasiswa untuk mencari tempat magang atau kerja. Karena satu, mungkin bisa di tempat lama dia bekerja, kedua, mungkin bisa di tempat klien-klien di mana dia pernah berhubungan atau partner-partner di mana dia pernah bekerja. Dan ketika kita mengetahui seperti apa
kantor kita dulu, seperti apa partner kerja kita, seperti apa klien kita, kita juga bisa memfilter lebih dahulu kira-kira mahasiswa dengan karakter seperti apa yang cocok di tempat tersebut. Jadi menghemat waktu dan tenaga dari kedua belah pihak, dari mereka yang mencari tempat magang atau kerja maupun dari mereka yang menampung mahasiswa yang akan atau ingin bekerja. Kemudian yang keempat juga jaringan ini tidak terbatas untuk mahasiswa atau alumni di tempat perguruan tinggi tersebut, tapi juga ke rekan-rekan akademisi yang menginginkan kontak di industri. Ketika mereka misalnya ingin melakukan suatu penelitian, membutuhkan beberapa data, kadang-kadang di industri sendiri yang namanya data, yang namanya pengetahuan tentang sesuatu masalah itu ada di orang per orang. Dan ketika kita yang di industri itu mengetahui siapa sesungguhnya yang tahu data ini, siapa yang tahu teknik itu akan lebih mudah kita memberikan kontak mereka ke teman-teman di akademisi. Dan sebaliknya juga kita bisa memberi kepercayaan kepada mereka yang di industri bahwa teman-teman ini memang akan meneliti di bidang tersebut dan berpotensi untuk memberikan hasil yang baik untuk juga rekan-rekan di industri. Jadi itu yang keempat, dan yang kelima adalah memberikan input ke peneliti di perguruan tinggi tentang update terkini di lapangan. Mungkin ini berhubungan dengan yang pertanyaan yang pertama tadi, jawaban yang pertama, memberikan aplikasi ilmu pengalaman di lapangan kepada mahasiswa dan rekan-rekan akademisi. Hanya di sini sedikit lebih spesifik adalah masalah apa sih sesungguhnya yang dihadapi oleh para praktisi di industri yang mungkin karena kesibukan rutinitas di industri, mereka tidak sempat melangkah ke belakang sekali untuk kira-kira berpikir, merefleksi apa sih kira-kira solusi yang bisa diambil atau yang bisa diharapkan dari teori-teori yang ada di perguruan tinggi. Nah, ketika mereka kemudian pindah dari industri ke akademisi, mereka bisa membawa masalah ini ke rekan-rekan peneliti bahwa, oh, di industri ini masalah yang kita hadapi sekarang, dan karena kami sibuk di industri, kita tidak sempat melihat teori. Mungkin teman-teman di akademisi yang sudah lama berkecimpung dengan teori bisa mengambil teori yang kira-kira paling tepat untuk memecahkan solusi yang kita hadapi. Jadi input ini lagi-lagi antar mahasiswa. Kadang-kadang bahkan inputnya tidak masih formal dalam bentuk seminar. Kadang-kadang karena kita sering ngopi bareng, kita suka makan siang bareng, diskusi-diskusi semacam ini akan mengalir secara natural. Dan akhirnya dari ngopi bareng, kopi pagi, kopi sore, kita dapat ide, oh ya ternyata masalah ini yang ada di lapangan, dan teori ini yang mungkin bisa diterapkan. Jadi prosesnya akan mengalir dengan natural. Jadi kurang lebih itu impact atau dampak yang kita bisa harapkan ketika seorang yang lama berkecimpung di industri, lama berkecimpung di dunia pekerjaan real di industri, kemudian pindah bergabung ke kampus dan mengajar atau terlibat dalam dunia akademisi. Mungkin itu. Terima kasih.